Ujian Maria dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Sudah boleh pada lepas masker? Sudah boleh lepas masker? Sudah berani, sudah boleh lepas masker? Lukas 1 46. Siapkan juga doa sebelum baca Alkitab. Doa sebelum baca Alkitab silakan disiapkan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bersama-sama Ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengampilkan untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk mendengarkan firman yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Silakan Roh Kudus nyanyian Ujian Maria mulai dari kata jiwaku. Bersama-sama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala sesuatu akan hidup aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan lapar. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Dia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada moyang kita, kepada anak dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara semua. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Maria itu menjadi bunda dari anak Allah, bunda dari Allah yang menjadi manusia, bunda dari firman yang menjadi manusia, bunda Yesus yang adalah penyelamat manusia dari dosa. Kemudian kita sudah melihat tentang bagaimana Maria itu menerima tugas dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Nah, kemudian dalam peristiwa itu Bunda Maria akan mengatakan, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataan. Apa yang jadi menurut perkataan malaikat? Maria mengandung, melahirkan, dan menjadi ibu dari anak Allah yang maha tinggi. Nah, Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkannya akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Ini pokoknya selama belajar Bunda Maria saya akan banyak bertanya kepada ibu-ibu. Ya. Silahkan ibu-ibu ingat kembali ketika mengandung. Ngomongnya bagaimana? Bicaranya, ditata, diatur, dipikir dulu apa Pak? Apa yang harus dihindari ketika orang mengandung bicara? Omongan yang bagaimana yang dihindari? Jelek-jelek, terus apa lagi? Yang jelek itu apa contohnya? Busuk, ngomong kasar, ngomongin orang. Untuk yang biasa ngomong baik, nggak ada masalah. Untuk yang biasa ngomong sembarangan, disuruh menata kata-kata, itu siksaan atau bukan? Kemudian ingat-ingat juga ketika ini ibu berjalan, ibu sedang mengandung dan berjalan, sepele kan? Kalau diomongin sepele, tapi ibu yang menjalani waktu berjalan bagaimana? Lebih cepat, capek. Terus kalau jalannya hati-hati apa? Masih jogging apa enggak? Jalan pun hati-hati. Kemudian kalau tidur berbaring maksudnya. Kalau mau tidur harus menata badan apa enggak? Enggak bisa tidur sembarangan kan posisi. Wah, posisi yang nyaman itu yang seperti apa ketika perut sudah membesar. Makanannya diatur apa enggak? Makannya kita enggak. Apa yang dipantang, apa yang enggak dimakan. Kalau sedang mengandung, apa yang enggak boleh dimakan? Nanas, durian, apa lagi? Sushi. Enggak tahu, saya bertanya beneran. Sate. Oh, yang lemah-lemah, yang senangnya makan lemah. Oh, apalagi yang suka minum moke ini. Semua seolah-olah harus dikendalikan demi yang ada di dalam kandungan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bunda Maria menyatakan kesanggupan untuk menjadi ibu dari Yesus, Firman yang menjadi manusia itu, berarti Bunda Maria akan melewati proses yang sama dengan yang dilewati ibu-ibu. Cuman bedanya lebih gampang Bunda Maria, karena kita percaya Bunda Maria nggak pernah ngomong jelek kan. Itu nggak perlu perjuangan, udah biasa. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu sekarang silakan ke buka peta dulu ya. Buka peta, cari peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Sudah ketemu? Cari kota Nazaret. Ada di mana Nazaret? Jadi Nazaret itu ada di wilayah Galilea. Sudah. Kemudian Bapak Ibu cari Yerusalem. Dari Yerusalem ya.
Kemudian di dekat situ, dekat Yerusalem, coba cari Bethlehem. Nggak cari Bethlehem. Jadi jangan sampai salah menduga dikiranya Nazaret dekat sama Bethlehem. Jauh kan? Jauh sekali. Kemudian sekarang buka peta ini yang jelas. Dunia Perjanjian Lama. Dari peta yang judulnya Dunia Perjanjian Lama. Sudah ketemu? Baik, balik kembali cari Yerusalem. Sudah ketemu Yerusalem? Kemudian ke selatan. Dari selatan kemudian ke arah barat, cari Sungai Nil. Dari Yerusalem ke selatan, terus habis itu ke barat, mencari sungai. Ketemu Sungai Nil di Mesir, ya. Kita cari Mesirnya dari situ kelihatan ya. Cari yang Sungai Nil karena konon tempat Yesus dibawa ke Mesir itu ada di dekat Sungai Nil, tapi kotanya sulit dipastikan. Nah, kalau kita mengingat kisah masa kanak-kanak Yesus, kita akan menemukan kota-kota itu. Kalau dari utara, Nazaret, Yerusalem, Bethlehem, kemudian Mesir, habis itu akan kembali ke Nazaret lagi. Di dalam kisah masa kanak-kanak Yesus, kita juga menemukan Elizabeth kan ya. Bapak Ibu tahu rumahnya Bu Elis ada di mana? Panggilannya siapa? Itu rumahnya kalau sekarang kan kalau Bapak Ibu di sana akan diajak ke Enkarin. Tapi nggak kelihatan di peta. Paling gampang lihatnya ada di dekat Yerusalem. Enkarin ada di situ, ada gereja di situ. Tapi nggak kelihatan di peta. Nah, sekarang kita ke Injil Lukas bab 1 sebelum Kidung Maria tadi. Jadi bab 1 mulai dari ayat 39. Sudah ketemu? Baik, kita baca bersama 39 sampai dengan 45. Silakan. Beberapa ayat 56. Jadi ketika Bunda Maria itu ada di rumah Elizabeth, berapa lama? 3
hitungan wajar, kandungan umur 3 bulan itu sudah seperti apa? Fisik ibunya. Berat badannya sudah nambah berapa kilo? Hah? Iya, nggak sama kan, ada yang mengandung pun nggak tahu kalau itu mengandung karena badannya terlalu besar, ya nggak begitu juga. Tapi sudah ada, pasti ada perubahan fisiknya kan. Sekarang Bapak Ibu ingat-ingat Bunda Maria tadi rumahnya di mana? Bunda Maria, bukan Elizabeth. Nazaret kan? Coba sekarang lihat ayat 39. Menuju sebuah kota di Yerusalem. Bayangkan ada di dekat Yerusalem. 3 bulan ada di rumah Elizabeth. Jadi ketika pulang, Bunda Maria sudah fisiknya sudah berubah. Perjalanannya berapa jauh? Bayangkan Yerusalem sampai ke Nazaret. Tapi pertanyaannya, ngapain sih? Sudah terima tugas dari Tuhan, bentar lagi akan mengandung, kok harus pergi jauh-jauh? Coba sekarang melihat ke bab 1 ayat 35 dan 36. Baca bersama ayat 35 dan 36. Dari malaikat Gabriel, Maria tahu kalau Elizabeth, sanaknya, saudaranya sedang mengandung. Dan ini dua hal yang sama-sama aneh. Maria perawan mengandung, Elizabeth oma mengandung. Lu coba lihat itu. Oma iya. Dua hal yang sama-sama aneh. Dua hal yang bisa dikatakan sebenarnya mustahil, tapi dua-duanya itu terjadi. Sekarang ini aja dah. Kalau suster itu menerima tugas seperti Bunda Maria, suster akan bilang, aku ini hamba Tuhan. Hah? Menangis. Coba tiba-tiba seorang suster tahu-tahu mengandung, itu pasti akan ditanya, kamu ada masalah dengan siapa? Bunda Maria mengambil tugas seperti itu, Pak. Bunda Maria sudah mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi karena aku nggak kenal sama laki-laki. Kalau memang Maria itu punya niat jadi istri Yusuf, lalu dikatakan kamu akan mengandung, ya amin, karena nanti habis ini saya akan menikah jadi istri Pak Yusuf. Tapi dari jawaban Maria kita tahu Maria tidak punya niat untuk punya anak dari Yusuf. Nah, dua hal sekali lagi yang aneh. Maria mengandung sebagai perawan, lalu Elizabeth mengandung sebagai seorang yang sudah berusia lanjut. Nah, ketika mengetahui apa yang terjadi dengan Elizabeth, maka kemudian beberapa waktu kemudian Maria berangkat menuju ke satu kota di pegunungan Yehuda. Nah, kemudian lihat ke ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Memberi salam itu bagaimana? Selamat pagi, ya. Kalau orang Yahudi salamnya ya shalom. Kalau kepada banyak orang shalom aleichem. Kalau cuma pada satu orang perempuan shalom aleichem.
Jadi Maria sampai ke rumah Elizabeth lalu mengucapkan shalom gitu ya. Dan sekarang lihat ke ayat 41. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, jadi begitu kata shalom itu keluar dari mulut Maria dan masuk ke telinga Elizabeth, apa yang terjadi? Anak yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak. Ya, hanya ibu yang bisa tahu ini. Bayi yang di dalam kandungan itu melonjak itu gimana? Nyundul-nyundul. Saya bilang hanya ibu yang tahu, yang ngerasain. yang biarpun yang lain-lain menduga, tapi nggak akan bisa ikut rasakan. Memang ibu bisa ngerasain bu. Kalau ini saya tanya sungguhan ya, kalau anak tidak bayi di dalam rahim itu bergerak, ya, enggak. Kemudian geraknya itu tiap 5 menit, tiap saat, tiap 10 menit atau gimana? Minta maaf ibu ya, saya minta maaf, saya bertanya sungguhan kan? Iya, saya bisa jawabnya. Iya, tapi kalau jawabannya suka-suka dia, itu gimana ngertinya? Gimana ngertinya? Nanti kalau saya tanya lanjutannya, bagaimana ibu mengerti anak itu suka-suka? Nggak akan bisa jawab. Maka saya tanya frekuensi gerakan dulu. Ada pertanyaan yang menyusul. Pertanyaan yang menyusul, ibu bisa bedakan nggak anak ini sedang senang atau sedang sedih? Pertanyaannya jelas. Apakah ibu bisa membedakan anak sedang sedih atau sedang senang? Enggak bisa. Yang bisa jawab ibu, saya tanya sungguhan, beneran, saya nanya. Bukan saya ngetes, bukan saya nguji, saya nanya, beneran. Saya tidak tahu apa artinya tertawanya ini, saya nggak ngerti beneran. Kenapa? Saya bertanya, pertanyaannya, apakah ibu bisa membedakan anak di dalam rahim itu sedang senang atau sedang sedih? Nggak bisa. Ya cuma jawab gitu doang. Kan saya bertanya beneran. Terus habis itu ibu akan curiga anak ini ada apa-apa kalau sampai anak ibu tidak gerak, tidak menunjukkan gerakan selama berapa lama? Sehari nggak bergerak, lalu kemudian ibu akan bertanya-tanya ada apa dengan anak? Begitu kan? Enggak sampai sehari juga sudah harus bertanya. Kemudian suster berusaha mengingat-ingat apa yang dia kerjakan waktu masih di rahim. Kemudian pertanyaan berikut ini saya bertanya beneran, jadi tolong jawabnya sungguhan karena saya nggak tahu. Ya, jadi jawabannya yang serius ini. Kemudian yang berikutnya, bisa nggak membedakan anak itu gerakan normalnya begini, lalu tiba-tiba ada gerakan yang nggak wajar? Bisa? Misalnya maksud saya begini loh, apakah ini gerakan hariannya itu cuma lemah biasa, tapi kemudian tiba-tiba, kok kayak kaget gitu, itu berasa apa enggak? Berasa kan ya? Tapi yang tahu itu cuma ibunya kan? Bapaknya tahu ceritanya Pak. Ya kalimat saya kan jelas. Sekarang kalau sampai dikatakan
Maria mengucapkan salam. Salam itu sampai ke telinga Elizabeth. Lalu apa yang terjadi? Anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak. Yang tahu itu siapa? Elizabeth. Dan kemudian tidak bisa kemudian mengatakan, oh itu loncat lalu berenang muter-muter gitu, tidak bisa begitu. Tapi jenis gerakannya itu hanya ibu yang bisa membedakan. Wajarnya begini, tapi kok kali ini beda gerakannya, kayak lebih cepat gitu kalau melonjak. Coba kalau Bapak Ibu memperagakan melonjak itu gimana? Pasti harus nampak dan kemudian melompat kan? Ya pasti bukan begitu kalau diraih. Nah, perhatikan yang membuat bayi di rahim Elizabeth melonjak itu apa? Dengar salam. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Bapak Ibu perhatikan, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Sekarang Bapak Ibu pindah ke bab 1 ayat 14 dan 15. Baca bersama Lukas 1, 14, 15. Siapa yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya? Yohanes. Jadi sekarang baik Yohanes, anak yang ada di dalam rahim Maria, di dalam rahim Elizabeth, dan Elizabeth, dua-duanya penuh Roh Kudus. Dan tunggu dulu, ketika Maria datang ke rumah Elizabeth tadi, atau lebih tepatnya, ketika Maria mendapat berita dari malaikat, itu Elizabeth mengandung berapa bulan? 6. Itu sudah jelas, lebih jelas lagi kandungannya. Jadi baik bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth maupun Elizabeth sendiri sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus itu, lihat Bapak Ibu ayat 42 dan 43. Baca bersama kata-kata Elizabeth. Diberkatilah. Ya, lihat. Jadi Elizabeth berbicara kayak gini nih tadi dalam keadaan penuh Roh Kudus ya. Mengatakan, Maria, engkau adalah perempuan yang diberkati di antara semua perempuan. Kenapa? Balik ke pemberitahuan tadi. Diberkati karena dipercaya untuk mengandung firman yang menjadi manusia. Itu yang disebut berkat di sini. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu belajar. Orang pada umumnya kalau mendengar kata berkat, bukan berkat bahasa Jawa ya, orang Katolik kalau mendengar kata berkat, yang dipikirkan nomor satu apa? Rezeki. Jadi susah jarang berkat. Nomor satu, orang kalau mendapat berkat berarti Tuhan memberikan sesuatu untuk diri saya. Biasanya begitu. Tapi dari ucapan Elizabeth, dari ucapan malaikat Gabriel, kita tahu orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan itu berkat. Artinya orang ini dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang boleh dikatakan hanya kamu yang bisa mengerjakan. Maria dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung, melahirkan, menjadi ibu dari anak kamu. Ini berkat. Jadi kalau Bapak Ibu saudara menerima berkat dari Tuhan, belum tentu itu adalah Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan melakukan sesuatu untuk diri saya. Tapi yang diberikan Tuhan bisa jadi adalah
saya dipercaya untuk melakukan satu tugas. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, begini, kalau di dalam gereja itu sebenarnya kan kita memerlukan banyak orang untuk terlibat dalam pembangunan iman gereja. Bapak Ibu, kalau di lingkungan pernah ada syukuran enggak? Karena ini saya sudah dipilih jadi ketua lingkungan. Syukuran apa syukurin? Ada yang membuat ini selamatan kalau sudah kepilih jadi prodiakon. Nah, yang ada syukuran itu cuma kalau suster kaul itu syukuran. Itu raja yang lain-lain kalau jadi ketua itu syukuran. Karena begini, kita perlu banyak orang untuk membangun iman umat, membangun gereja. Kalau pakai bahasa jahat, bahasa sinis gitu ya. Kalau di sini nggak ada pastor lagi, itu masih ada gereja nggak di sini? Kalau di sini itu terasing, nggak ada imam, terus nggak ada misa gitu ya. Masih ada gereja nggak di sini? Masih. Apa yang membuat gereja itu masih tetap ada? Iman. Umatnya harusnya pada ngapain? Apa yang membuat orang Katolik tetap Katolik? Apa yang membuat pengikut Yesus tetap pengikut Yesus? Saya tidak pernah meremehkan Romo, tidak pernah meremehkan misa loh ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan, iya hakikat gereja itu seperti apa. Loh kan dulu gerejanya paroki ini pernah nggak punya Romo kan? Ya. Oh, misa sebulan sekali ada Romo dari Cililitan, mau misa di sini jatuh di kali, nggak jadi misa nggak pernah. Ada cerita itu kan? Ada. Lu nggak percaya? Enggak sampai 100 tahun. Kalau nggak percaya tanya yang itu, yang kalinya dekat Chandra itu, tanya Kuana. Itu kan sungai dulu, jadi Romo dari Cililitan mau ke sini, Jatuh di situ. terhalang balik lagi. Itu ceritanya dulu begitu. Sampai Wak Nong itu sampai cerita, besok kalau di sini ada romonya, saya akan misa tiap hari. Wak Nong almarhumah. Dan dia buktikan itu kan. Sampai tua ya. Wak Nong buktikan itu sampai nggak bisa jalan lagi tetap. Ya sudah kalau bisa jalan lagi. Jadi kemudian setelah mengatakan di sini romonya ada 3 atau 4, Wak Nong bilang kita kaya sekali karena romonya ada 3 atau 4. Ini saya bukan dengar cerita dari orang lain, saya datangi Pak Nong, saya minta cerita. Saking semangatnya ikut misa, sampai datang ke satpam itu masih gelap, jam 3 udah datang sini. Ini cerita beneran. Dan karena niatnya, karena senengnya punya Romo itu begitu. Waktu umur 92 dia jadi peserta seminar tertua. Umur 92, nggak perlu diundi, langsung dapat door prize. Ya itu wah. Seperti kayaknya saya masih simpen deh itu rekaman wawancara saya dengan untuk kepentingan saya, untuk ya supaya saya tahu sejarah paroki ini, tahu semangat umat di paroki ini, gereja paroki ini. Itu tapi baru satu itu yang saya wawancara, habis itu enggak berusaha lagi. Nah sekarang begini, balik lagi ya, mendapatkan berkat bukan selalu rezeki. Bisa jadi wujudnya adalah kepercayaan untuk melakukan sesuatu.
Nah, kemudian lihat Bapak Ibu, diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth mengatakan diberkatilah buah rahimmu. Ya bahasa Indonesia jadi begitu. Tapi Bapak Ibu dalam bahasa Latin ada yang tahu? Salam Maria dalam bahasa Latin. Bagian kedua. Bagian pertama, bagian pertama. Ave Maria, Dominus tecum, benedictus fructus ventris. Ventris itu bukan rahim, perut. Ya, begitu. Elizabeth yang dalam keadaan penuh Roh Kudus mengatakan, diberkatilah engkau, diberkatilah bayi yang ada di dalam rahimmu. Elizabeth kok bisa tahu? Jawabannya ingat ulang-ulang tadi, penuh dengan Roh Kudus. Berikutnya lagi Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjunginya. Amati Bapak Ibu, Elizabeth menempatkan diri jauh di bawah Maria. Elizabeth tahu siapa yang ada di dalam rahim Maria, dan kemudian dia menempatkan, aku orang yang dalam arti tertentu gak pantas didatangi oleh ibu Tuhan. Orang lain, kelompok lain akan membaca teks ini dengan cara lain. Biarkan saja. Nanti makin lama makin jelas. Nah, kemudian baca bersama sekarang ke ayat 44. Ini harus diulang-ulang. Sebab nah, tadi kan saya bertanya kepada Ibu, bisa nggak membedakan gerakan bayi dalam rahim? Pertanyaan berikutnya, bisa nggak membedakan bayi dalam rahim itu sedang senang atau sedih? Nah, yang kita lihat, Elizabeth mengatakan, ketika salam sampai ke telingaku, bayi yang ada di dalam rahim melonjak karena senang. Loh, urusannya apa? Ini dua bayi sama-sama di dalam perut, sudah saling kenal, saling tahu gitu. Nah, yang satu, Yohanes, itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim, dan tugasnya nanti adalah menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan Yesus itulah Tuhan yang dinantikan kedatangannya, yang kedatangannya diwartakan oleh Yohanes. Kemudian kalau kita membaca perikop ini, Bapak Ibu, kita juga perlu ingat, kalau ada orang yang mengatakan enggak perlu menghormati Maria, Bapak Ibu lihat saja, siapa yang berani ngaku saya lebih besar daripada ibunya Yohanes Pembaptis? Luar biasa kalau ada orang berani ngaku lebih besar dari Yohanes Pembaptis kan? Ibu dari Yohanes Pembaptis saja menyampaikan salam, memuji Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan salam kepada Maria. Ibu dari Yohanes Pembaptis memuji Maria. Kalau sampai orang yang enggak bisa dibandingkan dengan mereka ngejek Maria, ada yang aneh di sini. Jawabannya kemungkinannya dua. Pertama, enggak baca kitab suci, katanya baca tapi enggak baca. Kedua, kemungkinannya cuma dengar indoktrinasi yang terus-menerus disampaikan tanpa melihat kitab suci apa ada. Kalau membaca kisah apa adanya, siapa berani ngomong aku lebih dari Yohanes, ibunya Yohanes Pembaptis, sehingga enggak perlu menghormati, enggak perlu memuji Maria, dan kemudian mengejek pun enggak apa-apa. Ada yang aneh di situ. Nah, kemudian sekarang kita ke bab 2.
Bab 2 ini kelahiran Yesus ya. Saya tidak akan bicara detailnya karena kita fokus memperhatikan Bunda Maria ya. Nah sekarang lihat ke ayat 4. Baca bersama ayat 4 dan 5. Lanjut ke ayat 6 dan 7. Ya, sekali lagi kita baca apa adanya yang ada di teks Alkitab ya. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu mencari keterangan-keterangan yang lain yang entah menghaluskan, entah menutupi sesuatu. Tidak, kita lihat apa ada. Kalau dikatakan di ayat 6, ya, ini sudah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Perhatikan rute perjalanannya di ayat 4. Lihat ayat 4. Dari mana ke mana? Dari Nazaret ke Bethlehem. Ingat posisi atau letak Nazaret tadi? Ingat letak Bethlehem? Jelas ini perjalanan yang gak mudah untuk seorang ibu yang ayat 6 sudah hamil tua. Tapi ngapain dalam keadaan hamil tua pergi jauh? Nah, kalau dia di ayat 1, ayat sampai dengan ayat 4, sensus. Mbok ya diwakilkan saja. Ya, jawaban yang sering kali kita dengar atau di dalam teks kita ketemu sensus. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayat 4. Yusuf itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kemudian sebelumnya lihat ke bab 1 ayat 27. Perhatikan Daud, keturunan Daud. Daud emangnya rumahnya Bethlehem. Coba Bapak Ibu datangi rumahnya. Silahkan ke 1 Samuel bab 17. 1 Samuel 17. Samuel kok 17 itu juga bab 16. Satu Samuel 16 enggak ketemu? Baik, baca ayat 1. Baik, Samuel diminta ke rumah Isai. Rumah Isai itu ada di Bethlehem kan? Nah, Isai punya 8 anak laki-laki.
Lalu Tuhan tidak memberitahu Samuel anak nomor berapa yang harus diurapi. Jadi diadakanlah audisi anak pertama bahwa ini kalau badannya gede, mungkin besar. Tuhan bilang bukan yang ini. 7 anak lewat dan semuanya enggak dipilih oleh Tuhan. Coba sekarang lihat ayat 11, baca ayat 11 bersama-sama. Lanjut ke ayat 13. Nah, ini jelas ya menunjukkan Daud itu dari kota Bethlehem. Bethlehem juga disebut kota Daud karena Daud berasal dari situ. Tapi urusannya apa kok nama Daud disebut-sebut? Lalu mengapa harus ada keterangan Yusuf itu keturunan Daud? Nah sekarang begini Bapak Ibu, ingat kata Mesias kan? Ingat kata Mesias. Orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu nunggu Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel yang pernah jaya di masa lampau. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Dan seorang keturunan Daud akan menjadi raja. Dan gelarnya adalah Mesias. Bapak Ibu, Herodes itu bukan raja orang Yahudi ya. Herodes itu bukan orang Yahudi dan bukan raja orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di perjanjian baru itu nunggu kapan Tuhan memenuhi janjinya untuk mendirikan kerajaan Israel dan mengangkat keturunan Daud menjadi Mesias, Raja Israel. Nah Bapak Ibu ingat di kayu salib tulisan di atas kepala Yesus bunyinya Raja orang Yahudi. Yesus Nazarenus Rex Judiorum, Raja orang Yahudi. Ini harus dari keturunan Daud. Enggak bisa kita pemilihan raja, enggak ada. Mereka percaya Israel akan dibangun, didirikan lagi dan keturunan Daud akan menjadi raja. Nah, kalau Yesus disebut sebagai anak Pak Yusuf dan Pak Yusuf itu adalah keturunan Daud, maka kemudian secara legal Yesus sah untuk disebut sebagai keturunan Daud. Yesus secara legal sah untuk disebut sebagai anak Yusuf dan Yusuf ini keturunan Daud kan. Jadi Yesus secara legal bisa disebut atau harus disebut keturunan Daud, maka dia layak juga sah untuk jadi Mesias. Jadi kalau Bapak Ibu ke kecamatan Bethlehem, ya, lalu cari akte kelahiran Yesus, nama bapaknya itu Yusuf. Jadi bukan nama bapaknya Allah, enggak. Secara legal hukum ya, makanya saya pakai kata akte kelahiran. Orang tahunya juga Yesus itu anak Pak Yusuf. Dan Yesus sah untuk menjadi Raja Israel. Itu maksudnya. Nah, kembali ke Lukas bab 2. Bapak Ibu silahkan membayangkan sekarang bagaimana Maria dan Yusuf mengadakan perjalanan panjang dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Naik apa? Hitungan wajar zaman dulu? Keledai. Kalau unta kasihan. Pernah naik unta atau belum?
sangat tidak aman untuk perempuan yang sedang mengandung. Tapi karena nomor satu karena tinggi, lalu pelananya itu kan ya bukan tempat duduk seperti di kereta, nggak nyaman. Jadi wajarnya orang seperti Yusuf bawa Bunda Maria dengan keledai. Jadi kalau orang naik keledai boleh ngantuk apa enggak? Risikonya apa kalau ngantuk? Jatuh. Untuk seorang perempuan yang sedang mengandung, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem jelas perjalanan yang berat. Sampai di Bethlehem apa yang terjadi? Saya cuma mau nanya, ibu kalau membayangkan situasi kayak gini, kebayang nggak capeknya Bunda Maria level berapa? 10. Perjalanan panjang, ya. Terus habis itu begitu sampai di tempat, nyari penginapan nggak dapat, terus kemudian ketemunya kandang, lalu melahirkan di situ. Yaitu pertanyaannya, lelahnya Bunda seperti apa? Dan kemudian begini, yang berikutnya, pernah masuk kandang kambing belum? Pernah menikmati tinggal di dalam kandang kambing? Ya, memang Bapak Ibu jangan membayangkan kandang seperti ketika menjalani Idul Adha di mana-mana ada kandang itu ya, bukan itu. Tapi di Bethlehem dalam suasana tertentu banyak gua-gua untuk apa nyebutnya ya, untuk tinggal, untuk bermalam yang digunakan oleh para gembala. Gembala-gembala yang tinggal di padang penggembalaan itu gini. Silakan Bapak Ibu membayangkan mereka membuat kandang semi permanen. Bapak Ibu bayangkan mereka numpuk bebatuan berkeliling gitu ya, membentuk lingkaran. Lalu di atasnya ditaruh duri-duri. Lalu domba-domba akan disuruh masuk ke situ. Tapi kemudian kalau masih ada anak-anak domba yang kecil-kecil mungkin akan dibawa oleh gembalanya ke tempat yang lebih nyaman. Nah, bayangkan situasi yang seperti itu. Dan Maria melahirkan di tempat yang seperti itu. Jelas bukan tempat yang ideal untuk melahirkan kan? Nah, kemudian di sekitar ini akan ada banyak pertanyaan. Yang bantuin siapa? Lalu melahirkannya apakah seperti perempuan biasa? Nanti bagaimana urusannya dengan Maria yang tetap perawan gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan muncul dari zaman kuno sudah muncul. Lalu jawaban kunonya itu ketika Maria melahirkan ada cahaya, nggak ada yang bisa lihat. Terus habis itu Maria sudah memangku anak-anak Yesus. Itu jawaban di luar Alkitab ya. Tapi ada banyak hal yang kita ingin tahu tapi nggak bisa. Yang lain lagi mengatakan ini kandang, tapi kandang di belakang rumah orang. Jadi nyonya rumah itu yang bantuin Maria melahirkan. Ada lagi yang bicara begitu, tapi kita nggak bisa belajar apa-apa kalau mau perhatikan yang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sekarang begini. Kok tahu kandang itu dari mana? Coba lihat ayat 6 dan 7. Dari mana tahu kalau ada kandang? Apa yang menunjukkan ini kandang? Palungan. Palungan itu apa? Ya, tempat makanan hewan. Coba sekarang Bapak Ibu kalau ngomongin gembala, kemudian palungan, kandang, memangnya ternak mereka apa? Mereka peternak apa? Domba. Satu domba, terus
Sapi. Kuda, sapi. Tapi Bapak Ibu coba ingat-ingat ya. Kalau di Gua Natal pas Desember itu ada binatang yang nggak masuk ternak tapi ada di situ. Unta. Beneran unta. Kan ada unta kalau di Coba ingat-ingat, bener-bener ingat-ingat di Gua Natal itu ada unta. Apa? Ada unta? Iya pakainya jangan unta beneran. Yakin ada unta? itu untanya di garasi. Hah? Tiga Raja. Oke, kalau ngomong Tiga Raja, itu untanya Tiga Raja itu ya? Tiga Raja itu datangnya ke gua apa enggak? Coba buka dulu Matius bab 2 ayat 11. Matius bab 2 ayat 11. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya, saya cuma Bapak Ibu buka sendiri ya. Jadi orang Majus itu datangnya ke mana? Coba dibaca lebih lengkap. Sejak kapan Bapak Ibu menyebut ini rumah domba? Jadi ketika gembala-gembala datang, itu tadi yang saya maksudkan ya, ada binatang-binatang yang tampil di situ. Ada domba, ada kambing udah? Ada lembu, terus ada lagi. Ada keledai apa enggak? Udah gitu aja. Hah? Iya saya tanya, tadi kan jawabannya unta. Tapi keledai nggak disebut. Iya kan? Kenapa ada keledai? Itu parkiran, keledai Pak Yusuf diparkir di situ. Tradisi yang tersimpan lama di dalam gereja Katolik itu bukan soal ini keledai Yusuf ditaruh di situ. Tetapi sekarang kita buka Yesaya bab 2. Perhatikan ada kata palungan, kemudian perhatikan binatang-binatang. Yesaya bab berapa tadi saya sebut itu? Bab 1, salah. Mulai dari ayat 2 dan 3. Yesaya 1. Yesaya bab 1 ayat 2 dan 3. Jadi kalau ini sebenarnya yang tersimpan di balik tradisi, ada keledai di Gua Natal.
Ini saya bukan mengada-ada. Perhatikan kata palungan, perhatikan kata keledai. Kata palungan muncul kan di Lukas tadi. Dan kemudian keledai saja lo ingat tahu palungan yang disediakan tuannya. Umat Israel tidak. Ini ilustrasi untuk menggambarkan sesudah Yesus dewasa, orang Israel, orang Yahudi nggak terima Yesus. Ya. Kemudian malam itu ya yang datang itu adalah balik ke Lukas 22 ya. Lihat ayat 8 ya. Lihat bagaimana saudara gembala menjaga kawanan ternak mereka malam-malam. Gambaran seperti tadi, gembala-gembala itu punya kandang yang dibuat di padang penggembalaan. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang domba yang hilang? 100 domba, 1 hilang, lalu yang 99 ditinggal. Orang kalau tidak belajar tentang latar belakang gambaran gembala zaman dulu, orang kan berpikir domba yang 99 itu ditinggal begitu saja, lalu dia nyari yang satu. Nah itu kan konyol nanti jadinya. Padahal yang sebenarnya gimana? Bapak Ibu membedakan 99 ekor domba dengan 100 ekor domba. Bisa membedakan dengan sekelas pandang? Tidak mungkin. Sore hari domba di padang penggembalaan. Lalu ayat 9, tiba-tiba di dekat mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dalam kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bersinar, berkilau. Jadi ketika malaikat itu datang, terang sekali. Nah, membayangkan terangnya Bapak Ibu. Ingat ketika listrik mati, dari posisi nyala terus mati, gelapnya seperti apa? Nah, pekat kan gelap. Terus habis itu terang lagi. Nah, terangnya kayak kurang terang kan? Karena Bapak Ibu kalau di padang gurun di Timur Tengah itu gelapnya bisa pekat sekali, bisa sampai cuma jarak 1 meter aja jarak pandang sudah agak kelihatan. Melihat hidung sendiri udah nggak bisa lagi. Ya, karena pekatnya gelap itu. Jadi kalau tiba-tiba malaikat datang dan bersinar, terangnya pasti akan sangat mencolok di mata. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala? Tunggu dulu, malaikatnya baru mau minum. Istirahat dulu. Baik, sekarang kita lanjut dan kita lihat ucapan malaikat kepada para gembala ayat 10 sampai dengan 12. Baca bersama ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, Lalu ayat 15.
Dari ucapan malaikat, para gembala tahu malam itu lahir juru selamat. Ingat Bapak Ibu, ini arti nama Yesus ya, menyelamatkan manusia dari dosa. Yang tampak oleh mereka nanti itu adalah seorang bayi. Jadi itulah penyelamatnya. Kemudian para malaikat itu memberitahu tanda penyelamat itu terbaring dalam walungan. Lalu dari mana mereka bisa mengidentifikasi tempat Yesus lahir? Mana bintang? Malaikat kan memberitahukannya kepada gembala. Terus hari ini telah lahir juru selamat. Tandanya juru selamat itu dibaringkan di walungan. Gini saja sederhananya, kalau ini Bapak Ibu memang sudah lama tinggal di kampung sawah, Keranggan, gitu ya, kan tahu wilayah sini kan. Jadi kalau ditanya, tapi kalau sekarang sudah banyak rumah, tanda-tanda alam sudah pada hilang sih. Tapi yang dari arah sana, Sumur Bitung itu ada di mana? Kok Sumur Bitung? Ya Sumur Bitung kan? Iya kan? Ada di situ sumur. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan cari orang ini ada dan orang itu ada di dekat sumur kuno, akan nyari sumur. Benar namanya Sumur Bitung kan ya? Iya. Orang akan ingat sumur itu, nggak akan nyari sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Binong kok Bitung. Bukan saya udah tanya berulang-ulang pada yang jawab. Bitung kan kuburan ya. Sumurnya Binong. Orangnya ada di dekat sumur kuno. Kalau orang yang memang sudah lama di sini dan tinggal di sini akan tahu sumur kuno itu ada di mana. Gak mungkin nyari di rumah. Lalu cari pohon besar yang masih ada ancaknya. Carinya ke sana. Gembala-gembala itu dari pagi sampai pagi lagi tinggalnya di padang penggembalaan. Adanya di Bethlehem. Mereka tahu di situ ada guanya, ada berapa, di mana saja ada gua, tahu. Jadi orang akan bisa cari ke gua ini, nggak ketemu pindah ke gua lain. Mereka yang tahu. Nah, setelah mereka mendengar berita dari malaikat, lihat sekarang ayat 16. Mereka berangkat cepat-cepat, lalu menjumpai Maria dan Yusuf, lalu melihat beneran ada bayi berbaring di palungan. Nah, kemudian lihat sekarang ayat 17. Baca bersama ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua mengatakan mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Baik, stop. Lihat ayat 17. Ketika mereka melihatnya, mereka ini itu siapa? Mereka memberitahukan. Mereka ini siapa? Ayat 18, semua orang yang mendengarnya. Semua orang itu siapa? Yang ada di situ. Iya, siapa? Maria, Yusuf. Siapa lagi? Para gembala yang cerita. Gimana sih ayat 16 coba? Ayat 17. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan. Ya. Kemudian ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran. Nah, semua orang yang mendengar itu siapa? Ya, orangnya, jadi kambing dombanya jangan disebut.
Sudah, lanjut. Ayat 19. Sekarang Bapak Ibu lihat hal-hal yang aneh yang dialami oleh Maria. Satu, menerima tugas dari malaikat. Tiba-tiba malaikat datang dan memberitahukan kamu akan melahirkan, dan anak yang kamu lahirkan itu adalah anak Allah. Yang kedua, datang ke rumah Elizabeth, dan Elizabeth mengatakan, terpujilah engkau di antara semua perempuan, terpujilah buah rahim. Kemudian yang ketiga sekarang, gembala datang dan cerita tentang apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala. Ini juru selamat, kami dengar dari malaikat, ini juru selamat, maka kami datang ke sini. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan Maria. Pertama mendapatkan tugas, ini berat, mengandung tanpa campur tangan laki-laki. Itu tugas yang berat. Tapi kemudian ketika datang ke rumah Elizabeth bicara kayak gitu. Ketemu para gembala ngomongnya begini sekarang. Nah, apa yang tampak aneh ini bisa jadi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menguatkan gitu, tugas Maria dalam menjalankan tugas itu. Dan ayat 19 dikatakan Maria menyimpan semua perkara. Perkara itu bukan masalah. Dalam bahasa Indonesia lama, yang perkara itu sinonim dengan hal. Kalau sekarang perkara itu sama dengan masalah. Tapi yang dimaksudkan ini bukan masalah. Maria menyimpan segala hal. Halnya itu apa ya? Berita dari malaikat kepada para gembala datang lalu cerita. Nah sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat pengalaman batin masing-masing ya. Tolong ingat-ingat pengalaman batin yang orang lain nggak tahu, tapi pengalaman itu memberikan kekuatan kepadaku untuk menjalani kehidupan. Bukan orang lain datang berbicara, bukan orang lain melakukan sesuatu lalu aku melihat. Lebih tepatnya pengalaman pribadi aku bersama dengan Allah. Dan pengalaman itu membuat aku kuat menjalani kehidupan, menghadapi soal-soal yang ada di depanku. Pernah ngalamin kayak gitu? Nggak bisa langsung ngomong. Tapi saya curiga Bapak Ibu ngalami, kalau enggak Bapak Ibu akan curhat kemana-mana. Pengalaman yang bisa jadi hanya saya dan Tuhan yang tahu, orang lain nggak perlu tahu, dan kalaupun saya cerita belum tentu orang lain juga paham. Tapi ketika orang mengalami yang seperti itu, kekuatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu pernah merasakan kekuatan hiburan kata-kata orang kepada saya? Orang lain datang menghibur, itu menguatkan? Bisa. Bapak Ibu melihat orang lain dan jadi semangat? Bisa. Tapi kemudian nanti pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat Bapak Ibu menjadi sangat kuat menghadapi, menjalani kehidupan. Nanti malam cari itu kalau sekarang belum teman. Karena rugi kalau sampai pengalaman itu terlewatkan dan kemudian nggak ada maknanya untuk kita. Nah, kemudian sekarang kita ke Injil Matius bab 2 tadi. Sudah ketemu, ini juga Bapak Ibu sudah hafal teksnya, jadi saya nggak perlu bicara detail.
Di bab 2 kita ketemu orang-orang Majus. Dikatakan dari timur. Timur itu kalau kita ada di aula ini, timur itu arah mana? Tunjuk. Timur. Lalu di timur Kampung Sawah itu ada kota apa? Bekasi. Bekasi itu ada di arah sana. Sekarang Nah, kalau dikatakan ini orang Majus itu datangnya dari timur, melihatnya dari mana? Lihatnya dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem melihat ke arah timur. Tapi timurnya jauh sekali kalau Bapak Ibu hanya melihat Yerusalem, melihat ke timur ketemu sungai. Nyebrang sungai ketemunya pada gurun. Terus pulang timur lagi. Nah sekarang begini, Bapak Ibu saudara tahu masih baca ramalan bintang apa? Hah? Pertanyaannya sederhana ya, masih membaca ramalan bintang apa enggak? Ya, pernah membaca ramalan bintang? Nah, dari tanggal lahir ketahuan, lalu bintangnya apa, kan? Lalu bintang itu kan sebenarnya rasi-rasi bintang kan? Dan orang yang masih mempercayai itu akan mengatakan apa yang terjadi di langit itu mempengaruhi asmara. Kalau baca ramalan bintang dulu isinya apa? asmara. Keuangan, Jodoh. keuangan. Itu namanya astrologi. Tapi Bapak Ibu begini, nenek moyangku kan pelaut kan. Sudah punya kompas belum? Bagaimana mereka membaca arah? Bintang, baca rasi bintang juga. Nah, kemudian ilmu perbintangan itu sudah ada sejak kuno. Yang kedua ini namanya astronomi. Ilmu perbintangan itu sudah ada sejak kuno. Dan yang dikenal sebagai ahli dalam perbintangan itu orang-orang Mesopotamia. Orang Mesopotamia, kalau di perjanjian lama ada Asyur, Babel, itu Mesopotamia. Nah, datangnya orang Majus itu dari sana. Lalu mereka di timur, di negeri mereka melihat bintang, jadi ini tanda. Lalu bintang itu jalan, gerak. Bapak Ibu sekarang begini, kalau Bapak Ibu sebelum ini ya, tolong ingat. Bapak Ibu membayangkan orang Majus itu datangnya dari timur, itu dari mana? Punya bayangan apa enggak? Mesir kan timur. Yerusalem Mesir kan? Barat daya juga. Sekarang begini. Kalau di memori kita kan bilangnya jalan, lalu 3 orang Mas itu jalan ikuti bintang itu kan ya, ikuti. Dan setelah sampai di Yerusalem pasti mereka cari tukang pijat. Lihat ke atas terus. Sulit membayangkan Bapak Ibu kalau dari negeri yang jauh, dari negeri lain itu ya, datang ke Yerusalem, terus belok ke Bethlehem, dan malam itu ketemu sama para gembala. Gembala itu malam itu Yesus lahir, gembala datang. Nah orang Majus datang dari negeri lain, malam itu juga datang. Enggak ketemu. Coba Bapak Ibu lihat, orang Majus itu adanya di Matius kan ya?
Gembala-gembala adanya di Injil Lukas. Sebenarnya ketemu apa enggak mereka? Ketemu tanggal 6 Januari ketemu. Ketemunya di mana? Di gereja. Sekarang gini ya. Sekarang lihat ke bab 2, Matius bab 2. Baca bersama-sama ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah dibudayakan orang-orang masuk, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang akan diketahuinya dari orang-orang Majusi. Perhatikan, yang dibunuh oleh Herodes, yang Herodes suruh bunuh ya, itu anak-anak yang umurnya berapa? 2 tahun ini dapat informasi dari mana? Lihat teks, jawabannya ada di teks. Orang Majus yang memberi keterangan 2 tahun. Jadi orang-orang Majus itu datang menemui Yesus, kurang lebih Yesus berumur 2 tahun. Yang ada di memori saya, gua Natal 25 Desember ada orang Majus di situ. Itu yang di memori, Bapak baca teks. Habis itu kacau di panitia Natal. Ya kan kita baca apa yang ada di dalam teks. Itu di urusan gua Natal itu urusan devosi, bukan urusan belajar kitab suci. Nah sekarang lihat ya. Kalau tadi dikatakan, lihat ayat 11. Nah lihat, 3 orang Majus itu masuk ke dalam rumah. Nggak masuk akal kalau mengatakan selama berada di Bethlehem 2 tahun kurang lebih, mereka bertiga tinggalnya di kandang. Tapi kalau ditanya ini rumah siapa, nggak ada jawaban. Tapi untuk mengatakan 2 tahun ada di kandang terus masuk ya tega. Pak Yusuf itu kan orang Bethlehem. Lalu harus kemana? 2 tahun, ya cukuplah untuk tahu. Nah, kemudian ya ini klarifikasi kan ya. Jadi Bapak Ibu kita membedakan antara devosi dengan yang ada di dalam teks kitab suci. Membedakannya atau urusannya bagaimana? Kalau kita lihat di devosi, Bapak Ibu bisa mengingat enggak? Tahu enggak, gua Natal itu dibuat dari sejak kapan ada gua Natal di dalam gereja? Yang memulai bikin kandang Natal itu siapa? Enggak tahu, nanti Bapak Ibu googling cari ya. Fransiskus Assisi abad ke-11 atau 12. Nanti cari, kalau saya salah ya bisa jadi saya salah. Ada pohon Natal, ada buah Natal, ada pohon Natal. Dan Bapak Ibu kan belum pernah kan lihat pohon Natal di dalam Alkitab. Enggak. Dan kemudian begini, ketika kita bicara devosi, bagaimana menampilkan apa yang ada di dalam Alkitab supaya umat bisa lihat dan ikut memandang dan merasakan Maria, Yusuf ketika Yesus lahir. Nggak mungkin kemudian gua Natal dengan patung dengan Maria, Yusuf dan kanak-kanak Yesus tahu, baru 2 tahun kemudian dipasang. Tidak akan begitu. Tapi kalau di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu ingat ada hari raya penampakan Tuhan kan? Tanggal berapa?
Kalau tanggal 1 Januari hari raya Baru. nggak ada hari raya tahun baru, nggak ada. Tapi di hari-hari itu Natal tanggal 1, tanggal 6 itu hari raya. Nanti periksa lagi kalender itu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, ada hal yang kita perlu perhatikan kalau bicara tentang iman. 1, iman itu dipahami. 2, iman itu dihayati. 3, iman itu dirayakan. Nah, perayaan iman ini juga sering jarang diomongin. Saya sadar betul dengan perayaan iman itu diskusi dengan Romo Tanto almarhum. Pentingnya perayaan iman. Kalau nggak percaya tanya aja sama Romo Tanto. Itu orang yang mengingatkan saya benar-benar tentang perayaan iman. Bapak Ibu ingat Romo Tanto pernah negur yang tepuk tangan di dalam gereja? Ya. Kenapa kok kita? Waktu itu Romo Tanto bilang apa? Ini bukan pertunjukan. Nah, karena Romo Tanto akan menunjukkan dengan ini perayaan iman. Mana ada perayaan iman pakai ditepuk tangan? Mereka yang nyanyi bagus, kor, itu kan dalam rangka perayaan iman. Bukan sedang show lalu umat jadi penonton. Jadi umat juga jangan bertepuk tangan, kornya jangan berharap dapat tepukan. Tapi berbahagialah kalau bisa bernyanyi dengan bagus, karena bisa terlibat di dalam perayaan ini. Kenapa pasca Natal, Praha, upacaranya harus meriah, kornya harus bagus? Karena di situ kita menemukan perayaan iman, hal-hal merayakan hal-hal yang mendasar, yang pokok di dalam iman Kristiani. Nah, itu kalau devosi begitu. Kalau yang ada di dalam teks Alkitab, ya, Yesus lahir, gembala datang, kemudian pada waktu selanjutnya kurang lebih 2 tahun berikutnya, lalu kemudian orang-orang Majus ini datang. Ini juga pasti akan membuat keterkejutan bagi Maria, karena bagaimanapun orang-orang ini gimana caranya tahu-tahu di rumahnya didatangi orang asing, Raja lagi. Kalau Bapak Ibu tahu-tahu di depan rumah itu ada bule 3, lalu ngomongnya bukan bahasa Indonesia, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lapor RT, RT-nya juga nggak bisa bahasa asing. Silakan Bapak Ibu membayangkan yang seperti itu. Bagaimana Yusuf, Maria didatangi oleh orang asing. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus waktu kecil ini Bapak Ibu sebenarnya merupakan cerminan apa yang akan terjadi dengan Yesus. Kalau orang gembala ya, tidurnya nggak pernah di rumah, tidurnya bareng apa? Baunya. Orang-orang ini nggak akan jarang mandi. Orang Yahudi kalau mau berdoa badan harus bersih. Gembala itu akan termasuk orang-orang yang dipinggirkan. Orang berdosa nanti kalau datang ke kampung akan dicurigai. Kalau datang ke kampung jangan-jangan ngambil. Sedangkan orang-orang Majus itu orang asing. Mereka yang datang kepada Yesus. Kalau di Injil Lukas, Bapak Ibu akan menemukan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Kalau di Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu yang kita lihat malam hari ini tentang bagaimana Maria yang melahirkan Yesus mengalami dalam waktu tertentu keterkejutan yang bisa dikatakan menguatkan.
Nah kemudian begini, ibu-ibu seneng atau enggak punya anak yang cerdas? Seneng pasti. Kemudian pertanyaan berikutnya, lebih sulit mana, ngurus anak yang cerdas atau yang intelektualnya biasa? Kenapa kok sulit? Nanya mulu. Nah, nanti di pertemuan berikut kita akan lihat bagaimana Bunda Maria harus mengurus anak kayak gini. Dalam teks jelas disebut Yesus itu cerdas. Ya, bukan saya mengada-ada, tapi di teks bunyinya memang Yesus cerdas. Kalau nggak percaya, datang ke depan. Ya. Nah, sebelum apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Apa? Enggak dengar. Rama. Kota Rama itu Oh, bukan kita Perjanjian. Belum ada Roma. Jadi ada referensinya enggak? Kejadian bab berapa? Iya. Itu waktu pembunuhan bayi-bayi Herodes. Itu kan ada ratap di Rama, Rahel menangisi. Ya kan? Nah, ayat referensinya ada enggak? Ayat 18. Oh, ngambil dari Yeremia itu. Itu kutipan dari Nabi Yeremia. Tapi peristiwa yang dimaksudkan itu adanya di Kejadian 35. Kejadian 35. Jadi kalau ditanya Rama itu di mana? Ya dekat-dekat Betel, masih ada di Palestina. Kemudian nama itu juga muncul ketika ini Samuel jadi hakim. Dia berkedudukan di Rama. Ada lagi? Ya, silakan Pak Haji dulu. Yang ini tunggu dulu. Nanti harus ada tahapnya kita belajar Maria di dalam ajaran gereja. Nanti. Jadi baiklah, tapi kalau nggak datang, ya nggak bisa belajar ini. Ya nanti pada waktunya kita akan diskusikan ini. Harus datang berarti. harus datang. Tunggu Bu Ling silakan. Coba lihat teksnya tadi. Bab berapa tadi ya?
Ada nggak keturunan siapa Maria? Di Lukas ada nggak keterangannya? Ayat berapa? Bab berapa? Ayat berapa? Galilea, Nazaret. Ada keterangan nggak? Nggak ketemu ya? Lalu kalau nggak ada, gimana? Begini, kalau kita lihat di Perjanjian Baru itu hanya tinggal dua suku, Yehuda dan Benyamin. Dan kemudian tentang Maria, Bapak Ibu periksa apa yang dikatakan teks Alkitab itu. Kalau di dalam teks nggak ada data, ya kita terima, nggak ngerti. Tapi nanti saya cari lagi ya. Saya cari dulu. Kalau sekarang di dalam teks Alkitab kita sudah baca dan tidak menemukan keterangan. Kalau tidak menemukan keterangan di dalam Alkitab, Bapak Ibu, banyak yang kita pengen tahu. Tapi kalau mau mengatakan atau menjawab sesuatu, Bapak Ibu nggak bisa bilang katanya, nggak bisa bilang pokoknya. Terserah mau nyebut nama siapapun. Saya baca saya dengar di TikTok, nggak bisa. Saya dengar dari orang ini enggak. Kalau mau mengatakan sesuatu harus bisa sebut dasar. Nah itu kalau di dalam teks Alkitab kita belum nggak bisa menemukan. Tapi kalau ada sumber di luar Alkitab, repot kita kalau mau menggunakannya. Ya sementara gitu nanti saya akan lihat lebih lanjut. Ya Pak Anton silahkan. Ya, jadi kalau saudara-saudara Yesus ada beberapa kemungkinan jawaban. Ya, kemudian begini, kalau jawaban tradisional di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu lihat foto keluarga Yesus ya. Kalau menemukan gambar keluarga kudus dan Yusufnya sudah tua, Marianya masih muda sekali, gambar itu dari abad keempat. Dalam tradisi gereja Katolik yang lama tersimpan itu, keterangannya Yusuf itu duda dan kemudian punya anak-anak. Nah, keterangan itu kemudian buat saudara-saudara Yesus kan, anak-anak dari satu bapak beda ibu. Tapi keterangan itu sekali lagi diambilnya juga dari luar Alkitab. Nah, pemahaman yang lebih sederhana sebenarnya begini. Kata saudara dalam masyarakat Yahudi itu persis saudara dalam bahasa Indonesia. Semua nggak kenal satu sama lain mengumpul sebutnya saudara-saudara. Kemudian satu kampung ketemu di kota, orang satu kampung dan di kota saudara. Kemudian yang berikutnya masih ada hubungan keluarga, famili, hubungan darah, saudara. Baru paling sempit itu saudara kandung. Kita menemukan saudara-saudara Yesus betul di dalam Alkitab, betul. Ketemu nggak anak-anak Maria? Nggak ada, nggak ketemu dengan anak-anak Maria. Nah, saudara dalam Perjanjian Baru dalam Injil itu lebih dipahami sebagai ini kerabat atau famili atau keluarga besar Yesus, entah dari Yusuf, entah dari Maria. Keterangan lebih lanjut, ibu-ibu mau nggak kalau ibu sudah usia lanjut nanti dititipkan ke teman anak ibu? Mau? Enggak. Ibu inilah anakku.
Lalu sejak itu murid itu menerima Yesus di rumah. Kalau Yesus punya adik, apa enggak komplain adik-adiknya? Kalau di Injil Matius, di Injil Lukas, di Matius dan di Markus, saudara Yesus yang laki-laki 4, lalu ada beberapa anak saudara perempuan. Sehingga kalau Yesus dititipkan ke temannya, ke muridnya, ya saudaranya harusnya akan komplain. Jadi kata saudara dimengerti kerabat, entah sepupu, entah ya saudara yang lebih luas. Begitu. Baik, Bapak, kita berdoa. Kita doa penyerahan kepada Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan engkau dari noda dosa sejak engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahan dan mengangkat engkau menjadi ibu sang juru selamat. Kami bersyukur pula karena engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Ya Bunda, para putramu sangat mencintai engkau dan ingin mengikuti teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu Pencinta Damai, bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putra-Mu, Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan setia kepada Yesus Putra. Ya Bunda Maria penolong yang sejati, antarlah semua permohonan kami ini ke hadapan Putra, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segenap kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat malam.